Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunu dalam konten serunya sepak bola. Oke sob, kali ini masih seputaran sepak bola dalam negeri dulu di konten kali ini karena gua mau memberi info kemenangan 1-0 kemarin, peringkat timnas Indonesia naik pesat, naik berapa peringkat tuh? 6 peringkat lah kurang lebih, dari peringkat 123 sebelum memulai pertandingan, 123, 122, 123 ke 117 kemenangan atas Cina 1-0 yang akhirnya timnas Indonesia lolos ke round 4 dan berkesempatan masih mempunyai napas ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat nanti. Indonesia berpeluang nanti gue bahas di konten-konten selanjutnya. Sudah ada beberapa tim yang lolos ke round 4 beberapa negara tersebut dan masih ada partai penentuan antara yang lolos langsung ke Piala Dunia yaitu seperti Australia dan Arab Saudi mempunyai kesempatan yang sama, cuman yang kalah nanti juga akan berjuang bersama Indonesia, akan menjadi lawan Indonesia, akan menjadi pesaing Indonesia di babak round 4 nanti. Dan ini ini plus poin banget timnas Indonesia naik peringkat ke peringkat 117 jika statistiknya timnas Indonesia hanya ada seri terus ada meningkat naik ntar di round 4 misalkan ataupun di persahabatan FIFA Matchday, persiapan untuk round 4 juga FIFA Matchday juga, pertandingan-pertandingan kalender FIFA yang dihitung poinnya, yang walaupun tidak akan berjalan mulus semuanya gitu ya, tetapi kita semestinya berdoa yang baik-baik aja, berdoa yang positif aja. Jika di akhir tahun nanti Indonesia terus menunjukkan tren meningkat sampai akhir tahun nanti, tidak mungkin di tahun 2026, di awal tahun 2026 misalnya tanggal 1, 5 atau 10 nanti ada pengumuman kembali, bukan tidak mungkin timnas Indonesia jika menunjukkan grafik yang positif meningkat akan sudah berada di dalam grade kategori peringkat 100 besar dunia. Amin, kita dukung saja, kita pantau saja, kita iringi terus perjalanan kisah tim nasional Indonesia kita. Ya semoga terus memberikan hasil-hasil positif, dan kalau misalkan ya ada negatifnya jangan dicela yang berlebihan, jangan langsung dijatuhkan mentalnya. Ya harus memberi penilaian yang sesuai kenyataannya boleh, tetapi yang berlebihan sampai cenderung rasis itu nggak boleh, jangan ya sob ya, dihentikan. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu siang ini tadi siang gue udah ngelihat postingan, gue udah ngelihat updatean dari media sosial Justin Hapner kalau nggak salah, timnas Indonesia bertolak menuju ke Jepang sana, tapi ini sangat bagus sekali. Di Jepang kita ibaratnya kita akan kan terbang ke Jepang kalau nggak salah 7-8 jam lah. 7-8 jam kita mempunyai waktu istirahat dulu, kita mempunyai waktu training dulu di sana, kita mempunyai waktu mempersiapkan mental dulu di sana, kita mempunyai waktu menjajal rumput lapangan dulu di sana, bersosialisasi dengan pokoknya gue pengen ngomong, gue udah kebayang nih, gue pengen ngomong tapi lupa nih, susah nih menyebutkannya. Dengan suhu cuaca, pokoknya intinya kita harus terlibat, harus kontribusi, bukan itu yang gue maksud. Kita harus harus
berbaur dulu dengan suhu cuaca, ya pokoknya seperti itulah. Kalian pasti paham sob, berbaur dulu dengan suhu cuaca. Kita harus menyesuaikannya terlebih dahulu dengan suhu dan cuacanya di sana. Ini sangat baik sekali. Kita datangnya ibaratnya tidak mepet, masih bisa apa ya? Masih punya waktu lebih sedikit untuk apa namanya, berbaur, bersosialisasi dengan keadaan sekitarnya di Jepang sana nanti. Dan apa ya, dan coach Patrick Olivernya sendiri juga pas saat selesai pertandingan versus China juga mengeluarkan argumen, mengeluarkan pendapat kalau apa namanya, dia tidak apa ya, tidak mengambil pemain lagi dari luar, tidak menyeleksi lagi pemain dari luar, tidak membawa lagi pemain dari luar, karena apa ya, karena percaya dengan skuad timnas yang ada sekarang. Terlebih ada beberapa yang tidak dipakai, tidak masuk line up di tim lawan Cina kemarin. Terus ada yang akumulasi yang kemungkinan udah apa ya, yang sudah selesai masa akumulasinya sehingga bisa bisa berkontribusi lagi untuk timnas gitu. Dan apalagi ya, Patrick Kluivert katanya ya, dari media terpercaya yang gue baca, dari argumennya dia yang keluar gitu, dia mempunyai apa ya, mempunyai senjata rahasia khusus untuk menghadapi Jepang, ingin membuat kejutan lawan Jepang. Semoga emang benar-benar memberi kejutan, semoga kejutannya itu emang terus benar-benar keluar, benar-benar bisa apa ya, bisa positif, bisa muncul, timbul gitu. Semoga menjadi kabar baik untuk kabar baik yang akhirnya sangat-sangat positif untuk sepak bola negeri kita, untuk timnas Indonesia kita. Semoga kejutannya itu ya lancar dan berhasil baik untuk timnas Indonesia kita. Timnas Indonesia kita memang sudah lolos ke round 4, Jepang juga sudah lolos ke langsung Piala Dunia. Nanti pasti akan ada apa ya? Akan ada statement kayak begini. Iyalah, timnas Indonesia kita misalkan nih, sampai misalkan akan ada statement seperti ini. Ya, timnas kita ngalahin Jepang, ya wajar lah Jepang nurunin pemain mudanya, Jepang nurunin pemain lapis ketiga keempatnya, ya wajar lah timnas Indonesia kita menang, ya enggak. Terus kalau misalkan timnas Indonesia kita kalah, kejutan apaan, strategi, skema, kejutan apaan tuh yang buat sama timnas Indonesia kita katanya bakal memberi kejutan, bakal menang sama pemain lapis ketiga keempatnya Jepang aja dibantai, diacak-acak. Ntar lihat aja nih, media kita dipenuhkan oleh oleh komentar-komentar yang kadang-kadang nih suka menjatuhkan mental timnas sepak bola timnas Indonesia itu sendiri gitu. Ntar kalau lagi ada, pas kita menduga-duga aja nih sob ya, ntar ada lagi komentar apa ya, ya terus apa ya, ya lawan Jepang ya nggak, udah ya sengaja, kita nggak penting menang, kita udah pasti lolos, pokoknya menang atau kalah kita udah bakal lolos deh ke round 4 gitu sob. Ini bakal, gue berandai-andai aja komentar yang bakal memenuhi sosial media di akun-akun Republik Negeri ini, di akun-akun bola, akun-akun olahraga Republik ini. Ya udahlah, orang kita udah pasti lolos juga, jadi menang apa kalah nggak pengaruh lah lawan Jepang gitu kan. Mau dibantai, mau kita ngebantai gitu kan, ntar juga apa namanya, muncul statement seperti itu. Ya udah, kalau gua nih pribadi ya, kalau menang atau kalah lawan Jepang, yang kita kalahin level Asia, level dunia yang sering masuk Piala Dunia, bisa mengangkat mental dan mental para pemain Indonesia dengan menunjukkan Jepang, karena ke Jepang kelasnya udah Indonesia ini, bisa apapun hasilnya ini bisa apa ya, bisa membangun mental dengan baik untuk para pemain timnas kita, apalagi kalau hasilnya positif dengan kemenangan gitu sob. Semoga itu benar terjadi, semoga itu bisa terjadi, dan dikualifikasi Piala Dunia round 4 nanti kita kan bisa jadi pemain
kita bisa menjadi tim dengan unggulan grade pertama gitu, grade 1 pot 1 gitu. Jadi kan berpengaruh juga untuk menentukan lawan-lawannya jika poin kita tinggi, jika kalau nggak salah seperti itu deh, berpengaruh. Koreksi kalau gue salah deh, Sob, oke? Kita bisa untuk mendapatkan lawan-lawan yang tidak terlalu berat kemungkinan besar ya gitu. Semoga itu berpengaruh, semoga itu benar menurut menurut statement gue ini untuk sepak bola Indonesia ya. Apapun hasilnya, jadi kita dukung bersama-sama, kita nantikan bersama-sama, kita dampingin bersama-sama, Sob. Oke. Di poin selanjutnya, eh, timnas Indonesia mengajukan diri untuk menjadi apa ya? Menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2024 2026 round 4. Oke. Kan yang udah apa ya? Udah ada yang udah pengen menjadi tuan rumah tuh Qatar dan Arab Saudi. Cuman kan belum apa ya? Belum disahkan oleh FIFA dan belum di apa namanya? Tanda tangani oleh AFC, baru apa ya? Baru sekedar wacana yang benar-benar akan terjadi kenyataan, namun semua kan masih bisa digoyahkan, masih bisa diperjuangkan kemungkinan besarnya ketika Pak Erick Thohir pengen Indonesia mencalonkan diri menjadi tuan rumah, mencoba untuk apa ya, melempar idea, melempar pemikiran gitu kan. Semoga itu bisa terjadi gitu. Sah-sah saja Indonesia menjadi tuan rumah round 4 nanti. Semoga kenyataan. Jangan sampai gitu timnas kita mungkin unggul di skema, formasi, strategi, tetapi apa ya, kalah dalam arti dicurangi gitu oleh apa namanya, tim-tim negara-negara dari Timur Tengah. Amit-amit, jangan sampai, karena kan eh, kurang lebih ya petinggi-petinggi sepak bola Asia ya di AFC nanti. Di AFC itu ya kan petinggi-petingginya dari Timur Tengah semua ya kebanyakan ya, Sob ya. Jangan sampai ada kita unggul permainan, kita unggul skema, kita unggul formasi, tetapi kita bisa dicurangi dari apa namanya, poin yang tidak terduga, dari kejadian yang tidak terduga. Amit-amit jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai, amit-amit. Oke, Sob. Sekian konten serunya sepak bola kali ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten serunya sepak bola bersama gua Nuni di sini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. And see you and bye-bye. Jaga kesehatan, Sob, paling penting.